Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Pak Pakar Bola, Komentari sepak bola dengan kesotauan. Hari ini gua spesial membahas Barcelona yang baru aja melakukan pertandingan pramusim lawan Olot FC. Olot FC ini gua nggak tahu klub dari mana ya, bahkan di Google di search logonya aja belum dicetak. Logonya belum dicetak, tapi Barcelona hanya bisa meraih 1 poin alias skor imbang 1-1. Tapi memang yang namanya pertandingan pramusim sih sebenarnya nggak terlalu nyari menang banget ya, kecuali kayak MU lawan Liverpool kemarin, dia ada gengsi tersendiri mungkin, jadi mau nggak mau ada yang harus menang. Sebenarnya kalau menurut gua pertandingan pramusim itu pertandingan untuk menjajal skema baru, jajal formasi, gonta-ganti line up, itu yang dicari sih, bukan cari menang apa enggaknya. Tapi kalau lawan Olot 1-1 itu berarti gue nggak tahu udah harus kayak gimana nih Barcelona. Nah, kemarin gue sempat posting di Twitter, di Instagram tentang formasi dari Barcelona. Nah, formasi dari Barcelona ini gue pengennya gue adalah 4-2-3-1. 4-2-3-1 berarti ada double pivot. Berarti kalau double pivotnya bisa stay di tengah, wing backnya, full backnya punya keleluasaan untuk overlap bebas kapanpun kalau nyerang. Bahkan double pivot ini bisa ganti-gantian, satu jadi jangkar, satu bisa jadi AMF, bantuin second strikernya. Nah, pengennya gua Barcelona itu back di belakang yang nggak apa-apa Araujo, kalau ada Konde jadi Konde. Sebelah kanan Des, gue masih percaya Des bolehlah dikasih kesempatan. Sebelah kiri masih Jordi Alba, kalau Marcos Alonso masuk bolehlah switch ganti-gantian lah. Nah, tengahnya ini De Jong dan Kessie langsung. Kenapa ya double pivotnya De Jong dan Kessie? Kessie main di Milan, dia megang bola oke. Pergerakan tanpa bolanya juga oke, ketika ngerebut bola juga oke. Jadi dia benar-benar bisa jadi penyeimbang. Sementara De Jong ya selama ini di Barcelona yang perannya kadang bingung. Dia jadi AMF juga bingung, jadi defend jaraknya kegedean, jadi Busquets nggak bisa. Jadi De Jong ini pernah mantep ketika waktu di Ajax bareng Ten Hag itu tetap pakai double pivot. De Jong di Ajax pakai double pivot, De Jong di Belanda pakai double pivot. Jadi jarak ruangan yang dieksploitasi itu nggak terlalu besar, nggak terlalu jauh jaraknya. Karena sekarang itu kalau satu jangkar, satu defense midfield, satu regista yang kayak Busquets, yang kayak Yaya Toure, itu udah nggak ada menurut gue. Paling yang bisa mirip-mirip kayak Rodri dari Manchester City. Depannya gue mau Pedri, second striker. Flank kanan Dembele, flank kanan Rafinha, flank kiri Dembele, depan Auba lah. Selama Lewandowski belum datang, Auba. Nah, tapi yang terjadi semalam tetap Xavi main 4-3-3 dengan Nico dijadiin jangkar yang ini Nico kalau lu nonton semalam ya, dia jadi jangkar yang sebenarnya jangkar ini ya bisa dibilang regista juga, bisa dibilang defense midfield juga. Dia orang pertama yang mengatur serangan, orang pertama yang mendistribusikan bola ke depan, yang menyuplai bola ke gelandang serang, yang menyuplai bola ke wing kiri, wing kanan, yang kadang juga menyuplai bola ke striker. Dia tidak bisa melakukan itu ya. Yang ada dia cuma bisa menyuplai ke tololan. Nah, diksi andalan keluar lagi dah. Tololan. Jadi gue ngerasa si Nico Gonzalez ini dia nggak cocok di defense midfield, dia nggak cocok di attacking midfield, apalagi main di wing dia nggak cocok. Dia cocoknya jadi staff ya, dibawa AC, main laptop, nah, diomelin bos, pulang naik busway yang pet-petan sama orang yang kayak bau. Nah, habis itu situ gue gara-gara Nico nih nggak bisa ngapa-ngapain nih Nico nih. Nah, di depan Nico itu semalam ada Pablo Torre main sama siapa ya, lain apa ya, Pablo Torre dan Kessie ditaruh di depan Nico, berarti attacking midfield. Nah, gue nggak ngelihat si Pablo Torre mundur sampai ngambil bola, tapi peran itu dilakukan sama Kessie. Ini Kessie gila nih, kadang dia ada di kotak penalti musuh, bahkan dia bisa turun sampai kotak penalti Barcelona. Ini perannya gila, etos kerjanya gila, jarak tempuhnya juga gila yang dilakukan sama Kessie. Tapi memang belum dapat
kesempatan banyak, peluang banyak belum dapat sama Casey. Kayaknya Casey juga bisa jadi gelandang yang sering golin sih, juga bisa. Kita lihat nanti skemanya yang terjadi dan apa yang diolah lagi sama Xavi. Nah, kita lihat Pablo Torre. Gue kemarin bilang Pablo Torre ini pemain yang Barcelona banget. Kenapa? Passing-passingnya oke, dribblenya kuat, ya. Terus dia juga bisa ngasih bola-bola ajaib ke depan. Tapi dia juga Barcelona banget, yaitu ditabrak langsung jatuh. Dia nggak punya balance yang kuat. Dia bukan tipikal pemain fisik, dia ditabrak jatuh. Maksud gue, ini Olot, namanya Olot, gue nggak tahu dari klub mana. Lu ditabrak sama orang Olot aja jatuh. Maksud gue, ntar lu lawannya tuh Casemiro, lawannya tuh Capoe Villarreal, lawannya tuh Jordan dari Sevilla, itu gelandang-gelandang keras. Kalau Pablo Torre megang bolanya kurang kuat, kalau Pablo Torre fisiknya belum dikuatin lagi, ditabrak-tabrakin deh sama gelandang-gelandang Spanyol, apalagi main negatif football. Udah, Pablo Torre oke buat ketika dia megang bola, dia menguasai bola oke, tapi untuk duel kalau udah hilang bola, udah nyerah, dia nggak ngapa-ngapain. Nah, di kanan ini ada pemain Barcelona yang balik lagi, ada Collado. Collado kemarin main di mana ya? Granada ya. Collado main di Granada, balik lagi. Collado ini tugasnya mirip-mirip sama Adama Torre waktu masih ada. Sekarang dia kan udah balik ke Wolves. Jadi Collado main itu stay wide. Bedanya adalah selain dia di pojok terus, Collado bisa nyisir ke tengah, bahkan sampai ke sayap kiri. Dan Collado itu mempunyai badan yang kayak mirip Isco, mirip Pato, mirip Jokul. Dan larinya juga oke gitu. Gue pikir ada Trincao ya. Trincao balik lagi apa ya udah dijual, gue juga nggak tahu. Jadi Collado nih enak, pemain-pemain kebot yang bisa nyisir gitu kan. Nah, di depan kiri ada Collado. Di sini, oh ini Akromak, Ilaik Akromak. Akromak juga kadang nggak jelas mainnya. Gue bingung Akromak ngapain. Di depan ada Auba kita tahu ya. 2 peluang, 1 peluang kena mistar, ketip sama kiper, 1 peluang gol. Umpan dari Ter Stegen. Ter Stegen ada 2 choice lah yang menurut gue ya. Pertama, ya memang kipernya bagus. Jadi Ter Stegen udah dilatih buat langsung ngirim bola ke striker, ke penyerang-penyerang. Itu berfungsi dengan baik. Tapi kalau kiper yang jadi assist, berarti kan entah di sisi lain gelandang-gelandangnya nggak berfungsi dengan baik. Nah, itu yang menurut gue yang perlu dipelajarin lagi sama Xavi. Gue pengen kadang-kadang ini harus berubah nih. Formasinya itu harus pakai double pivot di era modern. Lu kalau nggak kayak Casemiro bisa jadi jangkar yang motong-motong bola sangar ya. Lu nggak kayak Sergio Busquets yang punya ketenangan ketika megang bola. Lu nggak punya kayak Rodri, agak berat nih buat main di era sepak bola modern. Main cuman ngandelin jangkar, main 4-3-3, 1 defense midfield, itu agak susah tuh, perannya agak susah. Sekarang selain Rodri gue belum bisa nemuin siapa lagi. Oke, akhirnya kebobolan Barcelona lewat titik penalti. Ini gue gak ngerti nih, back Barcelona yang B ini dia nyengkat, gue ngeliat nyengkat, tapi ketika ditiup sama wasit ditunjuk titik putih sempat protes. Goblok, lu kayak gak nunjukin pemain profesional, lu nyengkat. Dan itu penalti. Babak kedua juga nomor 25, gue gak tahu namanya siapa yang main asal-asalan. Nah, tapi yang menarik adalah di babak kedua ini Inaki Pena masuk, kiper ya aman lah ya Inaki Pena. Terus pergantian Auba diganti Ansu Fati, Pedri masuk ganti Pablo Torre. Siapa lagi yang main ya? Ya banyak lah yang main di situ. Tapi gue nggak ngelihat ada perubahan yang signifikan ketika Ansu Fati masuk. Jadi menurut gue masih membenarkan tweet gue kalau Ansu Fati ini belum bisa dipercaya. Ansu Fati ini masih terlalu hijau. Jangan dikasih beban, jangan ketinggian ekspektasi terhadap Ansu Fati. Karena gue kalau ngelihat Ansu Fati megang bola aja ngilu. Ini pemain Olot. Pemain Olot pasti kelasnya beda sama Barcelona. Melalui Barcelona tuh kalau masuk pasti kan screeningnya banyak. Akademi dulu, Barcelona B dulu, screening lagi. Tentang protein-proteinnya juga pasti beda sama Olot. Ini ame Olot aja Ansu Fati gak bisa ngapa-ngapain. Diprak mulu, jatuh mulu, bola hilang di Ansu Fati. Jadi gue masih belum bisa menaruh kepercayaan sama Ansu Fati. Jadi tweet gue masih benar sejauh ini. Ansu Fati agak susah nih. Bahkan Rapinya masuk, Dembele ada potensi di kiri yang berebut sama si Ferran Torres. Di kanan Rapinya sama Collado. Kalau Collado mainnya bagus masih bisa bertahan malah dia di situ. Tengah Auba sama
Depay kayaknya dijual ya buat dapetin Konde sama Lewandowski. Nah, lu nggak dapet tempat Ansu Fati harusnya ya. Kalau Xavi nggak terlalu berideologi tentang La Masia, nggak sok-sok pengen ngangkat pride La Masia, nggak. Barcelona menurut gua sebuah tim yang diisi oleh pemain-pemain top, bukan jebolan-jebolan La Masia. La Masia kalau misalkan dia top ya bisa gabung Barcelona, tapi kalau lu La Masia mainnya aneh-aneh kayak Nico, Ricky Puig, yang lain-lain juga ya belum bisa lu masuk Barcelona. Itu sama tuh. Dari tengah ada pergantian, Nico diganti Pjanic. Gua nge-tweet memang Nico nih out, Pjanic in. Nah, Pjanic kan katanya pengen membuktikan sama Xavi kalau dia layak dipertahankan, layak main di La Liga, layak main di Barcelona. Tapi ya cukup sebenarnya oke. Pjanic nih kalau ketika dia megang bola sih oke ya, passing-passingnya oke. Walau beberapa kali kalah ya, salah. Tapi ketika defense-nya ini gue belum melihat, ya namanya juga Olot lah ya, defense dia belum terstruktur banget cara menyerangnya, jadi belum terlalu terlihat ketika Barcelona keserang di babak kedua sama Olot. Jadi Pjanic masih ada pertandingan lawan Madrid, nanti lawan Inter Miami, kita lihat ke depannya seperti apa. Biarin Xavi ngeracik-racik ya, kira-kira kayak gitu aja dulu. Pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Jangan lupa dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise NOICE setiap Selasa dan Jumat. Nah, ini selalu bahas yang update-update, berita-berita yang menarik dan tema-tema yang gokil gitu deh. Ya udah, gitu aja dulu Barcelona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.